Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling Part 16 khusus kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Tema kita kali ini dalam pembelajaran bimbingan konseling adalah menghargai peran gender. Tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mengenal peran pribadi dan sosial sebagai pria ataupun wanita. Manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu kodratnya. Oke, secara sosial laki-laki konsekuensinya dengan seks sebagai laki-laki, perempuan konsekuensi dengan seks sebagai perempuan dari sudut sosial. Gender itu apa sih? Mungkin kalian bingung, belum mengerti apa itu gender. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Perbedaan gender dan seks. Kalian bisa melihat di sebelah kiri itu seks dan di sebelah kanan adalah gender. Perbedaan seks dan gender atau gender dan seks yaitu kalau dari sudut seks biologis dibawa sejak lahir, sedangkan gender dibentuk oleh sosial. Yang berikutnya, seks itu tidak dapat diubah, sedangkan gender dapat diubah. Yang ketiga, seks itu bersifat universal, sedangkan gender berbeda di setiap budaya. Seks sama dari waktu ke waktu, sedangkan gender berbeda dari waktu ke waktu. Yang keempat, seks tidak bergantung masa, gender bergantung masa. Yang kelima, seks itu adalah kodrat, sementara gender itu bukan kodrat. Kebutuhan gender. Yang pertama, kebutuhan spesifik atau seks sesuai ciri biologis bagi perempuan, yaitu pembalut, BH, alat make up, dan lain-lain. Kebutuhan air lebih banyak, bangku tempat duduk, tangga, toilet, dan lain-lain. Sedang peran gender, yaitu siswa perempuan, sekolah, malah butuh transport, perlu diantar. Lingkungan belajar yang aman, peralatan belajar, baju, pakaian, dan lain-lain. Kapan gender tidak jadi masalah? Jika satu, dilakukan secara adil. Yang kedua, menguntungkan kedua belah pihak. Penyebab ketimpangan gender. Yang pertama, karena faktor budaya. Kawin muda atau kawin paksa dan lain-lain, sesuai dengan budaya di mana mereka berada. Lalu yang kedua, rendahnya komitmen. Yang ketiga, sensitivitas gender pada pengambil kebijakan. Yang keempat, lemahnya civil society. Yang kelima, kebijakan yang diskriminatif.
Keenam, ekonomi atau kemiskinan. Lalu yang ketujuh, interpretasi agama. Kedelapan, keyakinan gender atau pantas dan lain-lain. 9, sarana dan prasarana. 10, geografis. 11, beban ganda. 12, pendidikan tidak menjanjikan. Contoh kaitan keyakinan gender dengan ketidakadilan gender. Keyakinan gender perempuan itu lemah lembut dan bersifat emosional. Akibatnya, bentuk ketidakadilan gender, wanita dilarang menjadi manajer atau pemimpin sebuah institusi atau sebuah pemimpin agama. Keyakinan gender yang kedua, perempuan itu pekerjaan utamanya di rumah, dan kalau bekerja hanya membantu suami atau tambahan. Akibatnya bentuk ketidakadilan gender, perempuan dibayar lebih rendah dan tidak perlu kedudukan yang tinggi atau penting. Yang ketiga, keyakinan gender, lelaki berwatak tegas dan rasional. Akibatnya bentuk ketidakadilan gender, laki-laki dianggap cocok menjadi pemimpin dan tidak pantas kerja di rumah dan memasak di rumah. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kiranya anak-anak dapat memahami apa yang kita pelajari kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.